Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dengan semangat belajar yang tinggi ya. Berjumpa dengan saya Nilo Gede Ariantini pada mata pelajaran ekonomi, dan kali ini kita akan belajar materi permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian capai setelah menonton video ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bunyi hukum permintaan dan penawaran. Sebelum kita membahas materi permintaan dan penawaran, apakah kalian masih ingat materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Siapa saja pelaku ekonomi tersebut? Ya, pelaku ekonomi ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Konsumen melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang, sedangkan produsen menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen melakukan permintaan atas barang dan jasa, sedangkan produsen menawarkan barang dan jasa. Nah, mari kita bahas lebih rinci mengenai materi permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Silakan simak ilustrasi berikut. Anggap saja Anda adalah seorang penjual jeruk dengan harga Rp6.000 per kilogram. Ternyata banyak konsumen yang datang membeli jeruk Anda hingga Anda kehabisan stok dan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Kemudian, harga jeruk naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Nah, sekarang Anda punya ide untuk menambah jumlah stok jeruk di toko Anda dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ternyata, lagi-lagi banyak konsumen yang datang membeli jeruk Anda hingga stok jeruk Anda habis dan keuntungan yang Anda peroleh semakin banyak. Dari ilustrasi tadi dapat dijelaskan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, mari kita bahas satu persatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang semakin murah, maka permintaan akan barang tersebut semakin banyak dan begitu juga sebaliknya. Faktor kedua yaitu harga barang lain yang terkait. Barang terkait di sini ada barang substitusi yang mana fungsinya bisa saling menggantikan. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang substitusinya akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan barang substitusinya berkurang. Kita ambil contoh cabai dan saus sambal. Ya, ketika harga cabai naik, maka jumlah permintaan terhadap saus sambal akan meningkat. Barang terkait lainnya adalah barang komplementer, yang fungsinya saling melengkapi dan memiliki nilai guna lebih apabila digunakan secara bersamaan. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang komplementernya menurun, dan sebaliknya jika harga barang turun, maka permintaan akan barang komplementernya naik. Kita ambil contoh kopi dan gula. Bagi orang yang suka minum kopi, ya, ketika harga kopi turun, ya, maka permintaan terhadap gula akan naik. Oke. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Pendapatan menunjukkan daya beli konsumen. Dan faktor yang keempat adalah selera konsumen.
Jika selera konsumen terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Faktor kelima adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Ya, misalkan jumlah penduduk dalam suatu daerah bertambah, maka permintaan terhadap kebutuhan pokok akan bertambah. Dan faktor yang terakhir adalah prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Apabila prediksi konsumen terhadap harga suatu barang naik, maka akan mendorong pembelian lebih banyak pada saat ini untuk menghemat pengeluaran di masa mendatang. Misalkan, konsumen memprediksi harga beras naik, maka konsumen akan melakukan pembelian beras lebih banyak pada saat ini. Kita lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama yaitu harga. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Faktor yang kedua adalah biaya produksi. Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka produsen cenderung mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan jumlah penawaran akan ikut berkurang. Faktor yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Produsen menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat dan akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Faktor yang keempat yaitu jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Dan faktor yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan di sini ada pajak. Semakin besar pajak, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dengan asumsi bahwa pajak menjadi beban penjual. Kebijakan lainnya adalah subsidi. Semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah karena subsidi dapat mengurangi biaya produksi. Bunyi hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ketika harga barang turun, akan menyebabkan konsumen mengurangi pembelian terhadap barang lain dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Namun, ketika harga naik, permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang karena konsumen akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang yang mengalami kenaikan harga. Bunyi hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Ketika harga tinggi, penjual akan menyediakan lebih banyak barang dibandingkan dengan ketika harga barang rendah. Hal ini terjadi karena ketika harga sedang tinggi-tingginya, penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga akhirnya penjual ingin menjual lebih banyak barang agar keuntungannya berlipat. Baik anak-anak hebat semua, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi sumber belajar bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.